قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah. Suatu ketika Nabi SAW memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri di belakang Rasulullah SAW. Dia lalu menarik kain sorban Rasulullah yang melingkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri, seperti hendak menyerang pria asing itu. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam menahan murka. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh jamaah tetap tenang. Masih dalam keadaan tercekik, lantas Rasulullah menoleh ke arah Zaid. Rasulullah bertanya tanpa menyebutkan nama Zaid bin San'ah, "Wahai Yahudi, ada apa?" Zaid menjawab, "Kau berhutang kepadaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang." Rasulullah lantas bertanya lagi, "Bukankah belum tiba waktunya untuk pembayarannya?" "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi sembari melepaskan sorban Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 syah, sekiranya 40 kilo kurma, untuk pembayaranku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 syah kurma lagi." Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, 20 syah itu untuk unta engkau, tetapi 20 syah lagi untuk apa?" Rasulullah menjawab, "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia." Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal atau kas negara. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalannya. Bagaimana mungkin seorang Yahudi ini bisa dengan pongaknya mencekik Rasulullah tepat di depannya? Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya kepada orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun, ketaatan Umar kepada Nabi SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat yang bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 syah kurma. Karung pertama yang sudah diisi kurma lantas diberikan kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua. Sang pecekik Nabi SAW tadi mencegahnya. Ia berkata, "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma itu ke karung." Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah. Aku tidak ingin mendengarmu."
Zaid bertanya, "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenaliku?" Umar menjawab dengan penuh marah, "Saya tidak peduli." Zaid berkata kembali, "Saya adalah Zaid bin San'a." Mendengarnya, Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. Umar bertanya setengah tidak percaya, "Apakah benar kamu Zaid bin San'a? Zaid yang pendeta Yahudi ahli Taurat?" Lalu si Yahudi menjawab dengan tenang, "Benar, akulah Zaid bin San'a." Umar bertanya lagi, Bukankah kau tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah?" Zaid berkata, "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba kau pikir wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik Rasulullah di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai Nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa kau pikir aku sudah gila?" Umar bertanya, "Mengapa kau melakukannya?" Zaid menjawab, "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu hutang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Nabi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kenabiannya. Adakah tanda kenabian yang terakhir pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya. Ternyata benar, kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tegas Zaid bin San'a. Subhanallah. Demikianlah pendeta Yahudi itu akhirnya masuk Islam dan menyedekahkan pelunasan hutang Nabi kepada orang-orang fakir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat alam semesta. Rasulullah tidak pernah marah sama sekali kecuali jika memang hukum Allah dilanggar. Tidak jarang karena akhlak beliau yang mulia, banyak musuh-musuh Islam yang awalnya sangat benci Islam kemudian berbalik menjadi pendukung Rasulullah. Salah satunya adalah seorang pria Yahudi yang menagih janji kepada Rasulullah dan mencekik Rasulullah. Melihat para sahabat banyak yang geram, termasuk Umar bin Khattab. Umar menghargai Yahudi itu. Kemudian Rasulullah bersabda untuk melunasi hutangnya agar mengambilkan dari Baitul Mal dan ditambah 20 sok kurma. Rasulullah SAW akhirnya memberikan sebanyak tambahan 20 sak dan bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang baik dalam membayarkan hutang. Melihat akhlak Rasulullah tersebut, Yahudi tersebut akhirnya mau memeluk agama Islam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.